Berarti mualaf gara-gara nikah. Ya betul. Memang sih Bang ya, kebanyakan perempuan kita Indonesia ini, apalagi orang kita Kristen, kayaknya pindah agama kalau nggak karena MBA ya, atau harta kali. Muslim Ya, atau Kristen? saya aslinya Kristen, lahir pun Kristen, cuma pernah ke sana. Oh, pernah jadi muslimah. Iya, kapan jadi muslimahnya? Tahun 2010 sampai 2016 nikah Kristen kembali. Berarti mualaf gara-gara nikah. Ya betul. Iya. Iya, itu terlalu banyak yang seperti itu gitu. Jadi kita ini di sini sudah menerima berbagai macam seluk-beluk ya, kenapa orang jadi Islam, jadi Kristen, kemudian meninggalkan Islam. Itu banyak yang seperti itu karena pernikahan. Banyak artis-artis juga begitu. Kalau dia nikah sama Hindu, dia jadi Hindu. Nikah sama Kristen, dia Kristen. Nikah sama Islam, dia Islam begitu. Iya. Artinya apa? Biasanya Dia sih menjadi kalau Islam kah, menjadi biasanya Kristen sih kah? kalau Bukan gini. Dia jadi Islam, jadi Kristen, jadi Hindu, jadi Buddha bukan karena dia tahu, tapi karena dia ikut-ikutan begitu. Dan di channel saya benar-benar. itu memang mohon maaf ya Kak Moza ya, kita kurang tertarik begitu dengan orang-orang yang berpindah agama hanya karena ikut-ikutan atau hanya ke pernikahan. Begitu. Kita di sini, saya di sini selalu mencari orang yang dia itu punya alasan yang benar-benar logis begitu, alasan yang benar-benar dia pahami dan dia mengerti. Karena begini, kalau Anda masuk Islam atau masuk Kristen karena perkawinan atau karena suami atau karena istri, suatu saat suami Anda mengecewakan Anda jadi pindah lagi. Benar. Suatu saat istri Anda mengecewakan Anda jadi pindah lagi. Dan yang seperti itu memang mohon maaf saya tidak tertarik. Memang sih Bang ya, kebanyakan perempuan kita Indonesia ini, apalagi orang kita Kristen, kayaknya pindah agama kalau nggak karena MBA ya, atau harta kali. MBA apa Biasanya. itu MBA? Merit by accident. Oh, married by accident. Jadi tahu saya istilah-istilahnya. Anak gaul zaman sekarang ya. Oke lah, tapi intinya Anda dari dari Kristen ke Islam terus pindah ke Kristen lagi gitu ya. Ya, tapi saya ada mau nanya ini atau bersaksi sedikit ya. Saya nggak mau jelek-jelekin agama manapun. Menurut saya sih oke-oke aja orang mau meluk apa ya Bang ya. Kenapa saya percaya sama Tuhan saya walaupun saya nggak terlalu tahu soal Alkitab ya. Ketika saya mau mualaf kemarin Bang ya, aneh-aneh saya disuruh. Cara seperti yang sering saya dengar Bang Edis mengucapkan kalau cuci hidung itu. Memang saya alami, saya pun agak heran. Kok gini caranya, kenapa nggak langsung aja udah mandi, diguyur kan bersih. Ngapain harus cuci sedikit? Nah itu menurut saya ya yang janggal. Tapi ya nggak bisa nikah dua agama di Indonesia. Ya saya nurut aja lah dulu. Terus yang membuat saya tidak terima batin saya ini ada dua hal. Yang pertama ketika dibilang kalau kamu udah pindah agama, dosamu semua sudah dihapuskan. Sudah dihapuskan seluruh dosa-dosamu yang dari kamu kecil. Pokoknya kamu jadi manusia baru. Tapi kamu harus nurut sama suami. Sekiranya pun ibu atau bapak kamu meninggal, kalau suami bilang gak boleh lihat, kamu harus nurut. Itu saya gak terima. Masa untuk terakhir kali orang tua saya meninggal, saya gak boleh lihat. Itu batin saya betul-betul gak terima. Dan kamu gak boleh doain mayat ibu kamu, bahkan ucapkan selamat Natal. Itu saya gak terima. Serius, Karena saya gak orang terima. tua masih Kristen gitu ya. Iya benar. Jadi begitu saya siap di KUA menikah, saya langsung bilang ke suami, saya kasih kamu 5 tahun, ajarin saya sholat sampai pandai. Jikalau bisa, saya bawa satu keluarga saya, mama bapak saya ikut. Saya bilang, sampai hari yang ditentukan 5 tahun kemudian, dia nggak bisa ngajarin saya lalu bilang gini, kita cerai aja. Nggak mungkin satu kapal ada 2 nakoda.
kita cerai aja. Saya bilang kan sama dia. Dia nggak mau. Janganlah, kalau saya lihat sikap kamu yang setiap hari ke gereja bagus, gini aja. Saya panggilkan aja kamu Ibu Haji untuk ini, untuk ngajian kamu. Oke, kalau kamu mau panggilin saya Ibu Haji, sekalian suaminya saya nikahi. Jangan cuma istrinya aja kan. Suaminya juga saya nikahi. Saya bilang, dia marah. Lalu mungkin saya memang selama 5 tahun berdoa, ya Tuhan, jamalah suami saya. Kalau memang nggak bisa, udah kami harus pisah. Nggak mungkin satu kapal 2 nakoda. Terlalu banyak nanti berkat kita ya Bang Edis ya. 2 Tuhan di sini ya kan, serakah ya. Akhirnya dia di bulan 6 2016 tiba-tiba malam mau tidur dia pegang tangan saya. Kamu beneran mau minta cerai? Iya, daripada 2 Tuhan. Saya baik kehilangan harta, kehilangan suami daripada kehilangan Tuhan. Saya nggak sanggup. Saya bilang kan, nggak apa-apa kehilangan segala, yang penting jangan Tuhan saya nggak bisa. Udah saya tahan 5 tahun ini, saya bilang kan. Akhirnya dia angkat tangan saya, ditaruh kepala dia. Besok bawalah saya ke baptis, katanya gitu. Ya, mana dia? Iya. Bawalah saya baptis. Saya ikut Kamulah Kristen 2016 bulan 11-nya kami 3 bulan marguru pernikahan ya. Pranikah bulan 11 2016 kami nikah Kristen, Bang. Jadi akhirnya yang dari suaminya yang dari Islam jadi Kristen. Ya luar biasa fanatik Bang dianya. Fanatik banget, luar biasa fanatik. Tapi semenjak saya udah kasih channelnya Abang ke dia, kamu lihat-lihat aja nih, dengerin. Setiap hari dia nonton Bang Edis terus. Banyak. Jadi banyak begini, antara suami istri yang beda agama itu banyak sekali kan di Indonesia. Biasanya ketika ditawarin nonton begitu, misalnya seperti kasus Anda nih. Anda Kristen, suami Islam, tonton ya Edis TV. Dia pura-pura nolak, tapi di belakang dia dengar-dengar. Itu banyak sekali yang kayak begitu kejadiannya. Diam-diam nonton Edis TV dia, nggak berani dengar keluarganya. Tapi nontonnya pakai headset begitu. Banyak sekali yang cerita sama saya begitu. Saya nggak masalah sih Bang, kalau masalah agama ini sebenarnya saya nggak terlalu ini banget ya, menghina atau apa tuh nggak. Kalau memang dia bisa tuntun saya ikut. Bahkan mama bapak saya bawa masalahnya dia nggak ngerti. Betul. Saya tanya ini isinya apa. Saya cuma nanya satu aja sama kamu. Di kitab sucimu itu ada nggak tertulis Nabi Isa atau Isa Al-Masih? Ada, dia bilangnya sudah. Saya bilang itu aja sih. Bahkan waktu pertama saya tinggal di rumah saya ini, kan kita ini ngasih KTP nih ke RT RW Bang. Jadi kan waktu itu posisinya kan muslim nih, karena pakai surat nikah muslim ya. Jadi saya didatengin sama ibu atau ketuanya majelis taklim, didatangin. Permisi, orang baru ya di sini. Saya bilang iya. Ibu ini ada nanti ajakan kita ini ya, majelis taklim setiap hari Kamis begini. Saya kan dari Kristen Bu, cuma mau naik satu aja. Kalau ibu bisa jawab, mulai besok saya ikut sampai saya mati. Saya bilang, apa artinya kalau sholat begini di jari itu? Cuma pengen tahu itu aja. Saya bilang, saya cuma pengen. Dia nggak jawab. Ternyata virus Edis TV sudah sampai kemana-mana. Bukan Bang, bahkan bukan. Saya belum kenal Bang Edis di situ. Memang saya bilang. Malah belum kenal. Ya, itu kan kejadiannya 2010 waktu saya pertama kali nikah. Dia datengin saya bilang begitu. Tolong ya Bu, maaf saya bukannya tidak sopan. Kalau Ibu tahu apa artinya ini, tolong kasih tahu saya. Saya penasaran banget dengan hal itu. Mulai besok saya akan nurut sampai akhir saat saya ikut sama Ibu. Saya bilang, sampai detik ini nggak datang Bang. Iya, jadi itu bukan hanya begini-begini ya. Dalam agama Islam itu setiap gerakan sholat itu kalau ditanya orang Islam artinya, maka disitulah mereka akan mulai ngarang bebas. Kenapa begini? Karena melemparkan beban masalah ke belakang. Itu mereka akan putar-putar itu kalau ditanya itu. Bayangkan sholat yang adalah tiang agama yang vital, fundamental, tapi mereka tidak tahu kenapa begitu. Kenapa kakinya duduknya begitu? Kenapa tangannya harus begini? Ya kan? Mereka tidak tahu menjelaskan itu. Tapi itu sih nggak masalah ya Bang. Kalau masalah tangan itu kan sama kayak kita di gereja menepuk tangan. Mereka juga mempertanyakan, kalian ngapain tepuk-tepuk tangan, nangis-nangis. Mungkin kalau masalah tangan yang apa istilah mereka apa, itu nggak masalah sih Bang. Cuma nunjuk ini apa? Saya penasaran ya, banget. Kalau Kristen, kenapa misalnya begini tangannya, itu kan ekspresi, bentuk ekspresi begitu. Kalau Islam kenapa begini? Kenapa begini ekspresinya, kan aneh begitu.
seperti itu. Oke lah, Moza, karena begini, Ya. karena kalau nanti kita tidak undang muslimnya, itu seolah-olah kita itu berbicara tanpa ada orang Islam di belakang, seperti kita gosip begitu. Jadi kita berilah mereka kesempatan ya. Oke. Halo Bang, Ya, boleh nanya nggak? apa itu? Sebelum saya turun, saya mau nanya nih, Abang nggak takut ya dengan seperti gini-gini? Saya ini dipersekusi dan saya ini diancam akan dibunuh oleh orang-orang Islam. Oh gitu. Iya. Makanya saya harus pindah ke sana kian kemari. Begitu. Tuhan berkatilah ya Bang ya. Amin. Risau Amin. juga dengan Abang kayak gitu. Iya, ya Nah, seperti sebenarnya itulah. sih baik Kalau, diam aja ya. kalau Muslim bahas Kristen boleh, tapi kalau Kristen bahas Islam, nah itu. Tapi kan kita ini Bang, udah diajarin kasih. Kalau menurut saya sih, mending kita diam aja. Daripada Ya, kita... kalau diam-diam saja, nanti seolah-olah apa yang dikatakan mereka itu tidak ada jawabannya, begitu. Oke ya, gitu ya. Ya Bang. Oke, Terima saya kasih, turunkan. Bang. Tuhan berkati. Moza Anita. Tuhan berkati juga, saya turunkan ya. Suara keras tak selalu benar. Reaksi Nusantara bukan soal siapa menang, tapi siapa yang masih mau berpikir.